Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zidan Al-Farid. Saya Angga Binayat Rumah. Saya Detisa Salwa. Saya Sulistiawati. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung masuk saja ke videonya. Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Zidan Al-Farid ke materi terakhir ini tentang distribusi probabilitas bersama dan nilai harapan. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita ada mulai agenda bagaimana sih cara memahaminya distribusi probabilitas ini dan penerapannya, terus distribusi fungsi X, distribusi kumulatif X, terus bagaimana cara penerapannya juga, terus apa itu fungsi probabilitas bersama, terus dan cara penerapannya, dan apa itu nilai harapan, terus bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara memahami kegunaan nilai harapan dan penerapannya. Kita langsung masuk saja. Di sini pengertian distribusi probabilitas bersama itu kayak tentang menghitung dari kemungkinan nilai 2 atau variabel acak gitu secara bersamaan. Dan contohnya itu, dan itu bisa digabungkan atau kayak dari X dan Y. Dan ini tuh bisa dihitung secara formal juga jika X dan Y ini adalah dua variabel acak diskrit. Maka distribusi probabilitas ini bersama atau P X sama dengan Y dan Y sama dengan Y, dan ini tuh bisa dihitung terjadinya, bisa dihitung itu jika nilainya itu X dan Y. Maka pada variabel acak ini kontinu, distribusi probabilitas ini bersama digambarkan melalui fungsi kepadatan. Oke, ini tuh sangat berguna juga biasanya itu untuk ilmu ekonomi, terus kayak statistik, ilmu komputer, rekayasa. Terus kayak karena banyaknya fenomena dunia nyata itu melibatkan dari satu variabel gitu yang saling beruntung kayak. Jadi tuh banyak lah kegunaannya untuk dari probabilitas bersama. Terus ada nilai harapan. Nilai harapan itu apa sih? Nilai harapan itu tentang suatu ukuran atau memberikan rata-rata. Rata-rata ini seperti mean lah. Terus kayak tertimbang dari semua kemungkinan hasil. Nah, ini adalah contohnya dari P X sama dengan X kecil. Ini adalah fungsinya nih, rumus-rumusnya. X sigma XF sama dengan X sama dengan sigma XP dalam kurung X besar sama dengan X itu jika itu X-nya itu diskrit, dan ini adalah plus limit dan min limit XF dalam kurung X dx jika X-nya itu kontinu, dan ini adalah sifat dari harapan. Nah, seperti ini. C sama dengan C, BX sama dengan BEX, dalam kurung A plus BX sama dengan A plus BEX. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Kalian tinggal seperti ini, dan E-nya ini menghilang karena 2 huruf doang, dan ini ada 3 huruf. Dalam sini ada 2 huruf, dan ini tinggal B-nya dikeluarin nih, karena X ini bakal terus di dalam. Nah, ini ada E juga, dari EA plus BX sama dengan A plus BEX, kayak gitu. Oke, kita masuk ke hubungan antar keduanya. Hubungan antar keduanya itu distribusi probabilitas bersama dan nilai harapan itu erat banget nih buat kaitannya. Terus kayak untuk variabel acak bersamanya kita dapat menghitung nilai harapan dari masing-masing variabel acak ini. Kayak kita buat menjumlahkan atau mengintegrasikan hasil dari proses ini dan hasil proses itu. Selain itu ekspektasi dari pemberikan wawasan tentang hubungan antara variabel ini tuh perhitungan itu covariance dan korelasi, berhubungan langsung dengan dependensi antara variabel-variabel tersebut. Dan ini tuh sangat penting juga buat analisis multivariat dan pemodelan statistika dalam sebagai disiplin ilmu. Oke, kita langsung masuk. Distribusi probabilitas dan penerapannya. Distribusi probabilitas ini fungsinya ini buat daftar menggambarkan seluruh kemungkinan hasil lah dari suatu pencobaan beserta nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut dalam ruang sampel. Nah, ini contohnya ini distribusi probabilitas ini contohnya itu kayak kalian lagi main lempar koin. Nah, lempar koin ini itu kan ada sisi gambar, ada sisi angka. Nah, kalau sisi gambar sisi angka ada dua kemungkinan kan, berarti bisa jadi dapat gambar, bisa jadi dapat angka kayak gitu. Nah, karena di sini aku ada contohnya nih. Apabila ruang sampel ini menunjukkan hasil kemungkinan pada pelemparan 2 buah uang logam. 2 buah uang logam. Nah, ini seperti ini. Ada gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Berarti ada berapa? Ya, benar, ada 4.
kayak gitu. Di sini tuh dapat bahwa ruang-uang sampel tersebut itu perkumpulan dari masing-masingnya itu berdasarkan pelemparan 2 logam. Kemudian bisa ditemukan probabilitasnya. Dan ini kita langsung masuk saja ke tabelnya. Nah, ini adalah X0, X1, X2. Nah, karena kan ada 4 kemungkinan kan. Jadi di sini ada 2 juga yang menjadi 2 kemungkinan itu. Ada tadi ada AG, ada GG, ada AG, ada GA, ada GG. Nah, seperti ini contohnya. Seperti GG itu ada 4 kemungkinan jadi 1/4 dari persiap gambar. Nah, ini adalah GA dan plus AG. Nah, ini kita tinggal tambah nih. Karena ada 2 kemungkinan juga. Ada 1/4 dan 1/4. Jadi hasilnya 1/2. Ini sudah disederhanakannya 1/2. Dan ini adalah ada X2-nya, ada AA, ada angka-angka. Ini 1/4 nih. Nah, tinggal kayak gini tabelnya, distribusinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau buat itu untuk dituliskannya juga secara pasangan itu tetap berurut. Jadi kayak dari X1, X2, X3, X4 dan sekian lah kayak gitu. Kita masuk lagi. Supaya lebih jelas dapat digambarkan dari distribusi probabilitasnya untuk melemparkan 2 buah uang logam itu. Nah, ini adalah gambar. Set, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. 0 ke 1/4, 1 ke 2/4, dan 2 ke 1/4. Kayak gitu, sama aja 0 dan 2 itu. Nah, kita contoh nih soal nomor 1 nih. Pelemparan pada 3 uang jenis logam. Nah, di sini tuh yang sering muncul itu katanya sisi dari G. Kita disuruh ngitung nilai-nilainya, nilai-nilai variabel acaknya, terus nilai distribusi probabilitasnya, terus kemudian gambar hasil distribusi probabilitasnya dari X ini sendiri. Gimana? Nah, kita mulai dari penyelesaiannya. Berarti kan ada 3 nih. Ada GG, GGA, GAG, AGG, AG, AGA, GAA, AAA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 nih. Ada 8 kemungkinan gitu. Nah, di sini ada variabel acak X menyatakan banyak muncul sisi S sehingga nilai-nilai X itu menjadi X0 dan X1, X2, X3. Benar. Nah, kita lihat di sini apa benar? Masuk di sini. Nah, ini adalah contohnya. Berarti 1/8. Nah, 1/8 ini seperti tadi aku bilang, kayak kemungkinan hasil itu yang terjadi. Nah, ini adalah 8 ya, kita masukin di bawah sebagai penyebut. Sebagai pembilang. Nah, ini jadi 1/8 karena 0 yang pertama. Dan ini ada X1, angka-angka gambar, gambar angka-angka. Nah, ini tinggal kita tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 itu hasilnya 3/8. Jadi kita langsung masuk lagi ke X2. Kita kejar jam, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar. Tinggal kita tambah lagi sama hasilnya 3/8. Dan X3 ini gak jauh beda dengan O dan sama aja. Angka-angka, gambar-gambar-gambar. Karena ini sama, jadi tidak ada pertambahan juga. Langsung saja masuk 1/8. Dan ini adalah tabelnya, distribusi dari probabilitas X. Kita masuknya ke penyelesaiannya. Ini adalah gambar hasilnya. Kayak dari 0 itu ke 1/8, dan 1 itu ke 3/8, 2 ke 3/8, 3 ke 1/8. Jadi semuanya berapa? Sama. Dan distribusi fungsi X ini, distribusi kumulatif X ini, dia itu yang distribusi fungsi X ini tuh lebih ke untuk nilai tertentu dari variabel acak itu sendiri. Dan untuk variabel acak itu discrete, dan fungsi ini tuh bisa disebut fungsi massa probabilitas, terus kayak probability mass function PMF. Nah, itu hanya nilai tertentu saja. Kalau untuk distribusi kumulatif X ini, dia itu hanya untuk mengambil nilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Kurang dari sama dengan nilai tertentu ini gitu. Oke, kita langsung masuk saja. Sifat-sifat fungsi fx adalah sebagai berikut ini. Nah, ini adalah sifatnya nih, ada fx sama dengan px sama dengan x, terus kayak fx lebih besar sama dengan 0, terus sigma x fx sama dengan 1 gitu. Oke, kita lanjut. Untuk variabel acak kontinu dan PA lebih kecil sama dengan lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Nah, ini adalah contohnya sebenarnya. Fx dx, fx lebih besar sama dengan 0, dan limit min 1 itu sama dengan fx dx sama dengan 1 kayak gini. Dan ini adalah apabila probabilitas itu kumulatif dari X dan fx dirumuskannya seperti ini. Fx itu bakal dibilang discrete kalau sigma X lebih kecil sama dengan X. Dan kalau itu dibilang kontinu, X dan X itu
di bawah min limit, dan F itu fx itu sama dengan fx dan dx bila itu x itu kontinu kayak gitu. Kita masuk ke sifat-sifat fungsi distribusi kumulatifnya. Nah ini nih, kita masuk nih. Yang pertama adalah letak intervalnya kayak 0 lebih kecil sama dengan fx, lebih kecil sama dengan 1, dan apabila nilai dari x1 itu lebih kecil dari x2, sehingga itu kayak x1, x2, x3, x4. Nah, itu monotonnya itu tidak turun, bakal naik terus gitu. Dari setiap angka x-nya bakal naik terus. Dan apabila nilai fx dikontinu dari kiri, maka akan dikontinu dari kanan. Nah, seperti ini. Ada f min limit. Nah, ini adalah 0. Dan x sama dengan itu plus limit. Nah, fx itu sama dengan plus limit. Nah, plus limit ini kan kita nggak tahu nih berapa nih angkanya, pasti 1, kita taruh aja. Nah, gitu. Dengan menggunakan distribusi ini kayak kita tuh lebih gampang untuk terhadap variabel acaknya gitu, tentang interval dari a lebih dari sama dengan x dan x lebih dari sama dengan b kayak gitu. Dan ini adalah hasilnya. Karena ini A itu lebih kecil, A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Nah itu bakal dikurang nih. F ini kita menggunakan rumus Fx ini. Nah kita tinggal dikurangin. B itu dikurang A kayak gitu. Masuk ke sekilas info nih. Aku mau ngasih tahu juga P itu tadi kan melambangkan probabilitas. Kayak gimana-gimananya ini aku udah jelasin. Dan ini juga AB itu sebagai atas bawah dari interval itu sendiri nilai variabel acak. Kayak gimana peluang itu dari AB, dan ini adalah A lebih kecil sama dengan B, dan X ini untuk variabel acak, dan FB, FA merupakan nilai dari kumulatif CDF dari titik BA. Ini distribusi kumulatif Fx definisikan sebagai Fx P atau dalam kurung X lebih kecil sama dengan X. Nah ini adalah contohnya, nilai kurang dari atau sama dengan probabilitas variabel acaknya. Contoh soal 2. Apabila dilakukan pelemparan 3 uang logam, maka hitunglah berapa nilai fungsi distribusi probabilitas dari Fx tersebut. Berapa nilai-nilai terhadap fungsi distribusi kumulatif Fx. Kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya ini ada Fx, Px, X. Maka nilai Px itu berapa? Yang kita masukin aja. Karena kita udah tahu 3 logam, tinggal masukin ada 8 dong kemungkinan. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Nah, X0, X1, X2, X3. Nah, gimana sih cara ngerasain distribusi kumulatifnya seperti ini? Karena ini F0 dan belum masuk buat ke depannya, dan kita mulai dari F0 nih, 1/8 dan F1. Nah, lihat nih di sini. Lebih kecil X1 lebih kecil sama dengan dari 1. Lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, ini nih. Sama dengan Px sama dengan 0. Terus ditambah dengan satunya. Berarti 1/8 tambah 3/8 4/8. Nah, sama juga yang 2. Tinggal kalian tambah 1 tambah 3 tambah 3. Nah, berarti berapa? 7/8. Nah, sama juga nih di 3 juga, di 3 ini. Jadi kan 2, sekarang 3. Nah 3 ini tinggal kalian tambah dari atas sampai bawah. Dari 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Nah ini hasil berapa? 8/8. Nah 8/8 ini bisa disederhanakan. Hasil berapa? 1. Kita lanjut. Pengertian nilai harapan dan cara penerapannya. Nah cara penerapannya itu seperti ini. Nah ini ada EX, sigma XF, X, sigma XP sama dengan X sama dengan X itu disebut discrete, dan ini adalah limit plus dan limit min. Limit plus itu lebih besar dari limit min. Nah sebab itu X dx itu jika X-nya kontinu. Ini dari X. Dan ada pun juga sifatnya. Nah ini seperti aku bilang tadi. Kita langsung slide aja. Contoh soal 3. Jika dilakukan pelemparan pada 3 uang logam, maka tentukan nih harapannya, ekspektasinya dari banyak muncul sisi gambar di setiap pelemparan uang logam tersebut. Kita langsung masuk. Dan ini adalah penyelesaiannya. Pahami dulu nih bagaimana fungsinya. Nah ini adalah kita langsung masuk. Sigma 3x sama dengan 0. XF X. Sigma 3x itu 0. Kan kita udah tahu ini. Kita tinggal masukin nih. Karena X-nya itu udah pasti 0. 0, 1, 2, 3. Nah 0, 1, 2, 3 ini buat perkalian dalam kurung untuk 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 ini dari gambar-gambar, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan angka-angka. Nah ini adalah tambahnya. 0 tambah 3 tambah 6 tambah 3 hasil berapa? Hasil 12/8. Misal ini tinggal dibagi, dan ini adalah 1,5. 1,5 ini adalah nilai tengahnya dari nilai
nilai ini 0, 1, 2, 3. Dan ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah contoh gambarnya 0, 1, 1,5, 2, 3. Dan ini adalah nilai tengahnya. Kita langsung masuk lagi. Contoh soal 4. Jika dilakukan pelemparan 2 buah dadu, maka hitunglah besar nilai harapannya. Nah, kita disuruh ngitung nih 2 buah dadu. Berapa sih 2 buah dadu? Nah, besar kemungkinan hasilnya itu ada berapa? Ada 36. Nah, sigma 12 X sama dengan 2. Nah, kita mulai dari 2 nih. Kita mulai dari 2 karena 2 buah dadu. Nah, kayak gitu. Dan 2, kita mulai 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Nah, ini adalah hasilnya. Dan kita tinggal kaliin dulu hasil ini. Atasnya dulu ya, hasilnya dulu. Atasnya dulu baru ini. Yang bawahnya tidak usah. Dan ini tinggal kalian bagi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini adalah harapan matematis muncul 7 jumlah sisi 2 buah adalah 7. Ini adalah harapannya. Harapannya adalah 7. Kita perhatikan bahwa nilai EX itu 7. Hal ini ternyata karena nilai tengah nilai dari data X diliputi itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, kita langsung masuk lagi. Kegunaan nilai harapan dan penerapannya. Oke, ini mungkin bisa jadi dikit lagi untuk materi terakhir lah. Dan ini adalah dengan cara kalian tuh harus menentukan meannya dulu maupun variasinya juga ataupun standar deviasinya juga. Terus ada di sini adalah rumusnya nih. Ada mean dari populasi mean EX, terus ada variasi populasi dari mean pangkat 2 atau sama dengan EX min mean pangkat 2, terus ini EX2 min mean pangkat 2, di mana nilai dari mean itu adalah EX dan standar deviasinya itu ini standar deviasi itu akar E dalam kurung X min mean pangkat 2 dalam kurung itu. Dan ini adalah gimana sih cara disederhanakannya? Nah, cara sederhanakannya seperti ini. Kita di mana mean itu merupakan konstanta. Nah, konstanta nih seperti ini. Ini adalah caranya. Nah, dengan cara seperti ini jika sudah, dan ini adalah demikian juga rumus untuk devariasi variasi pangkat 2 ini menjadi X kurang mean pangkat 2 terus sama dengan EX pangkat 2 kurang mean pangkat 2. Dan ini adalah dimana dari nilai mean ini sendiri. Oke. Mungkin sampai situ saja sih untuk materi pada hari ini. Menurut aku pribadi, materi ini akan sulit jika kalian tidak terlalu untuk mendalami atau kalian tidak benar-benar paham dengan materi ini. Aku jujur pribadi agak masih sulit untuk menjelaskannya juga, tapi aku akan berusaha lebih maksimal lagi kayak gitu. Dan ini adalah contohnya juga karena untuk kesimpulannya ini tuh masih tetap menggunakan juga lah kayak perhitungan parameter populasi seperti mean, varian, standar deviasi itu bakal tetap dipakai dalam materi pada hari ini. Dan yang tadi aku jelasin kayak ini tuh kayak jelasin fungsi distribusi probabilitasnya. Distribusi kumulatifnya itu sangat juga membantu buat perhitungan nilai peluang dan serta penerapannya kayak gitu. Ini tuh biasa juga kan digunakan buat sehari-hari kayak contohnya itu lempar koin, lempar dadu, kayak tinggi badan juga karena itu kan variabel acak kan, kita tuh tidak tahu bakal apa yang keluar kayak gitu. Dan itu menurutku sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And adios.